Pagi Bapak Ibu. Pagi. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat, semua baik-baik saja ya. Amin. Baik. Tentunya kita sama-sama bergembira pada hari ini bisa mengikuti persekutuan lansia. Walaupun kita masih belum mendapat bertatap muka, tetapi kita boleh saling menyapa dan juga bersekutu bersama pada pagi hari ini. Ya, Perlensia hari ini adalah dengan tema mengikuti Yesus dilayani oleh Pendeta Maria Wesindu. Pengiring pujian Dewi dan Aditya. Ya, kita akan memulai persekutuan kita. Sebelumnya kita mendengarkan tata tertib terlebih dahulu. Yaitu pertama, selama acara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Dan kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada sesi foto bersama. Terima kasih. Selamat mengikuti Perlensia. Kita akan buka persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan dari KJ nomor 3, bait 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Silakan Ibu Dewi dan Aditya. Ya, yang untuk Aditya bisa dibuka mic-nya. Oh ya, udah, oke. Ya. Ya Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan bersukacita. Kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan malenya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau di sedang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur Bapa atas perlindungan-Mu
pertolongan-Mu yang selalu ada bagi kami. Walau kami mempunyai banyak masalah yang harus kami hadapi, tetapi Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada waktu kami sakit, Engkau menghibur dan memberi kekuatan, sehingga bersama Tuhan kami dikuatkan dan disembuhkan kembali. Pada waktu kami susah, Tuhan juga yang menuntun, memberi sukacita kembali. Pada waktu kami menghadapi masalah, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi masalah kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Berilah sukacita di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan memuji kembali dengan nyanyian KJ 370 ayat bait 1 sampai 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ya, Bapak Ibu, kita mau mengamini doa Ci Eli tadi, bahwa kita akan terus berjalan bersama Tuhan dalam kondisi apapun juga, baik susah maupun senang, kita mau berjalan dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bagi Bapak Ibu atau mau apa yang bisa berdiri, kita boleh menyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Baik, kedua ya Bapak Ibu. Mau berjalan dengan juru selamatku, di rumah gelap di badai yang menjadu, aku takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing sama Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang berlumpur tertuju, aku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ya, saatnya kita mendengar akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu. Dengan tema Mengikut Yesus, diambil dari firman Tuhan Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Persilahkan Pendeta Maria Sindu. Terima kasih Bu Kristiana. Bapak Ibu, sekarang kita akan sama-sama mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
Saat ini kami bersama berkumpul dari tempat kami masing-masing, ingin belajar dari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, boleh sungguh dapat menguatkan kami dan menopang kami di dalam menjalani keseharian kami, yang terkadang berat, tetapi juga memiliki sukacita sendiri. Kami menyerahkan jaringan kami, waktu ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 9. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Ya, Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62 saya akan bacakan untuk kita semua. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Oke, Oma Opa, selamat pagi semuanya. Saya mau dengar dulu nih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema mengikuti Yesus. Ya, bosan nggak sama temanya, Oma Opa? Banyak yang bilang kayaknya temanya ikut Yesus melulu ya. Ini bukannya sengaja diulang-ulang, Oma Opa, tapi kenyataannya memang di dalam keseharian ketika kita mengikuti Yesus, setiap orang pasti mengalami pergumulan. Ya, maka tema ini menjadi penting untuk diangkat, diingatkan gak cuma sekali supaya kita yang berada dalam pergumulan itu bisa tetap dikuatkan untuk tidak fokus pada masalah kita, tetapi fokus pada apa yang jadi panggilan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Oma Opa, ketika kita membahas tema ini mengikuti Yesus, maka biasanya ada banyak orang yang salah kaprah ya di dalam mengartikan ini. Ada banyak orang berpikir kalau ikut Yesus itu cukup jadi orang Kristen, cukup beragama Kristen, masalah selesai. Ya, cukup kalau udah dibaptis, mau baptisnya darurat kayak mau enggak, yang penting udah dibaptis. Banyak orang salah kaprah ketika berbicara mengenai mengikuti Yesus, orang cenderung berpikir merasa cukup dengan menjadi agama Kristen. Padahal mengikuti Yesus lebih dari sekadar beragama. Mengikuti Yesus itu lebih dari sekadar dibaptis. Mengikuti Yesus itu lebih dari sekadar bertahun-tahun jadi orang Kristen, lebih dari sekadar itu. Karena mengikuti Yesus berarti sebuah proses iman yang harusnya dilatih secara sadar, terus-menerus. Ya, karena itu baptis doang nggak cukup. Jadi agama Kristen doang nggak cukup. Karena setelah itu apa? Itu yang penting. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu apa yang kita lakukan? Bagaimana kita mempraktikannya di dalam keseharian? Maka penting untuk bisa mengikut Yesus secara sadar, supaya apa? Seperti gambar itu ya, ketika kita ikut, maka kita nggak cuma ikut sambil merem aja, dalam arti ikut dalam kebutaan kita, enggak. Tetapi kita melihat dengan jelas, mengikuti secara sadar, kemana kita akan melangkah. Siapa yang kita ikuti. Dan untuk mengikuti Yesus, Oma Opa, itu butuh yang namanya komitmen.
Ya, ada sebuah kutipan yang mengatakan tanpa komitmen kita nggak akan punya kedalaman dalam hal apapun. Ya, entah itu hubungan dengan seseorang, entah itu bisnis, entah itu hobi. Kalau kita menyukai atau menekuni sesuatu dan nggak punya komitmen, kita nggak akan bisa benar-benar mendalaminya. Ya, oleh karena itu punya komitmen itu penting karena dengan demikian kita akan masuk mendalami dan mengerjakannya secara serius. Maka nggak bisa nih oma opa ketika jadi orang Kristen, saya mau deh jadi orang Kristen. Kenapa jadi orang Kristen? Ya supaya ya mau masuk surga aja gitu ya. Tapi udah nggak ngelakuin apapun. Saya mau deh jadi orang Kristen. Ya soalnya nanti gimana ya kalau nggak jadi orang Kristen nanti dikuburnya caranya gimana misalnya ya dan lain sebagainya. Harus disertakan dengan komitmen karena itu membawa kita pada kedalaman. Ketika kita beriman atau mengikuti Yesus, maka oma opa komitmen itu seperti telur dan bacon ya, atau bacon ya, daging yang diasapin. Ajan Bram pernah bilang begini, ketika kita ikut Tuhan, maka komitmen itu seperti kedua hal ini. Ada orang yang berkomitmen seperti ayam ya, yang terlibat satu dengan yang lain sehingga menghasilkan telur. Ketika telurnya udah jadi, ayamnya ngacir kemana ya terserah. Ada orang yang seperti itu dan bukan komitmen itu yang kita mau. Bukan keterlibatan seperti itu yang kita mau. Ketika masuk, terus udah gitu ya. Nanti kalau enak saya terlibat lagi, kalau situasinya nggak enak saya tinggal pergi deh. Itu urus yang udah kita hasilkan itu urusannya yang lain. Ya, Ajan Bram bilang nggak bisa begitu kalau komitmen. Komitmen itu harus seperti bacon. Ya, daging yang diasapin, yang dibakar oma opa. Artinya apa? Ketika seseorang berkomitmen, nggak hanya keterlibatannya saja yang dibutuhkan. Nggak hanya istilahnya hatinya aja yang dibutuhkan. Tetapi keseluruhan dirinya. Seperti bacon, ya, dia menyerahkan dirinya sendiri. Nih, saya seutuhnya buat jadi bacon dibakar dalam tanda kutip. Maka orang yang berkomitmen haruslah orang yang benar-benar menyerahkan seluruh dirinya dan bukan hanya sekadar terlibat sebagai orang Kristen. Tetapi memberi diri seutuhnya enggak nih kepada Tuhan. Itu menjadi poin yang penting. Nah, pembacaan Alkitab kita, Oma Opa pada hari ini berbicara tentang hal mengikuti Yesus. Kalau Oma Opa perhatikan di sini, orang yang mau mengikuti Yesus itu enggak cuma satu. Tetapi ada beberapa orang yang kemudian mengatakan, saya mau ikut Yesus. Ya, ada beberapa orang yang kemudian meminta untuk bisa ikut sama-sama dengan Yesus. Sehingga ketika Yesus menjawab permintaan mereka untuk ikut Yesus, Yesus mau menunjukkan bahwa nggak bisa sembarang ikut. Kalau mau ikut, maka harus tahu apa itu mengikuti Yesus. Harus tahu konsekuensinya. Harus tahu apa yang dilakukan sebagai pengikut Yesus. Maka di sini Oma Opa kalau kita lihat ayat yang ke-57 ya, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, tiba-tiba nih ada orang yang berkata di tengah jalan, aku mau mengikut engkau ya, kemanapun engkau pergi. Logikanya Oma Opa kalau udah bilang saya mau ikut kemanapun pergi, harusnya mau ke tempat yang enak kek, mau ke tempat yang nggak enak kek, mau tempatnya menyenangkan atau susah, kemanapun harusnya logikanya dia mau ikut. Kan gitu ya. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang yang meminta itu. Kemanapun Yesus pergi, saya mau ikut, itu bisa jadi hanya ucapan di mulut doang. Ya, mulutnya sih mau terlibat nih ngomongnya, tapi dirinya nggak diberikan seutuhnya. Maka Yesus menjawab, menarik Oma Opa di sini dikasih penggambaran, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa hubungannya ya Oma Opa? Ketika Yesus menjawab itu, Yesus mau menjelaskan kepada mereka bahwa kalau orang mengikuti Yesus, orang itu harus benar-benar siap loh pada segala kemungkinan. Kalau kamu bilang kemanapun, artinya harus siap pada segala kemungkinan.
Dan Yesus menunjukkan bahwa mungkin ketika seseorang ikut Yesus akan ada masa dia seperti anak manusia yang naruh kepalanya aja nggak bisa. Ya, serigala aja punya liang, punya rumah. Burung aja punya sangkar, punya rumah, punya keluarga. Mungkin dalam mengikuti Yesus, kita akan ada dalam situasi kita nggak punya tempat untuk meletakkan diri kita. Mungkin ketika ikut Yesus, akan ada masa kita ditolak. Kita mengalami hal yang susah. Kita mengalami hal yang nggak enak. Kita mengalami penderitaan. Siap nggak ketika ikut Yesus? Ya, jadi orang Kristen lama belum tentu jaminan loh Oma Opa siap ikut Yesus dalam segala kemungkinan. Jadi orang Kristen puluhan tahun tidak menjamin orang tuh mantap berjalan dalam lembah kegelapan sekalipun ya. Kayak tadi lagunya ikut Tuhan Yesus ya. Kemanapun aku ikut belum tentu menjamin puluhan tahun itu. Di sini Yesus mau mengingatkan kita untuk bisa siap dalam segala kemungkinan. Dari awal udah dikasih tahu nih ikut Yesus itu ada kemungkinan yang nggak enak loh. Maka kita diajak untuk siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Oma Opa di sini dikatakan lalu ia berkata kepada seorang lain. Ya, di luar orang ini Yesus berkata lagi kepada yang lain. Ya, ayo ikut. Artinya apa? Yesus ngajak nih. Ayo ikut. Kita menerima ajakan Yesus, kita lihat ajakan Yesus, kita dengar ajakan Yesus. Ayo ikut. Dan ajakan Yesus itu bisa datang lewat banyak cara. Entah anak kita, yuk mama papa yuk, kita ke gereja yuk. Entah lewat cucu kita, entah lewat teman kita, lewat pengalaman hidup. Ajakan untuk mengikuti Yesus itu selalu datang. Ditawarkan oleh Yesus dalam berbagai cara. Tetapi Oma Opa lihat apa yang jadi respons di ayat ke-39. Dia bilang begini, izinkanlah aku pergi dulu ya menguburkan bapakku. Ya aku mau sih, tapi ya izinkan aku dulu ya untuk nguburin bapak aku. Tetapi Yesus di sini bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah tentang kerajaan Allah. Di sini jangan diartikan secara harfiah, Oma Opa. Yesus bukan bilang, nggak boleh nguburin keluarga ya, nggak boleh harus putus hubungan, kalau ikut Tuhan putus hubungan sama keluarga, nggak begitu. Ya, tetapi yang Yesus mau katakan adalah Yesus menegaskan bahwa fokus orang ini ketika diajak sama Tuhan mulutnya bilang mau, tapi ternyata hatinya itu masih melekat ya pada keluarganya. Ya aku mau sih, tapi kira-kira seperti itu. Maka Yesus mengatakan ketika ikut Yesus, yuk kita lepaskan diri kita dari kelekatan yang membuat fokus kita bergeser dari Tuhan. Sehingga kita nggak jadi orang yang ketika ikut Tuhan kebanyakan bilang tapi ya aku mau sih ikut Tuhan tapi kalau jalannya susah, aku mau sih ikut Tuhan tapi kalau harus memaafkan, aku mau sih ikut Tuhan tapi kalau harus bersyukur, kalau nggak harus mengeluh, kayaknya susah deh, nggak usah deh misalnya. Ya, Yesus mau menekankan bahwa ketika kita ikut Tuhan, maka penting untuk melepaskan diri kita dari kelekatan yang membuat kita nggak fokus lagi nih sama Tuhan. Diajak ikut Tuhan, tapi gitu. Ya, Yesus minta kita ketika ikut Tuhan, maka fokus utamanya haruslah kepada Tuhan. Bukan berarti nggak boleh ngubur ya Oma Opa, tapi ketika hati kita memilih yang lain di luar Tuhan, maka kita nggak akan benar-benar jadi pengikut Tuhan yang baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Oma Opa dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau. Tetapi lagi ya, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Aku mau ikut nih Tuhan, tapi saya pamitan dulu ya sama keluarga saya. Kan kalau kita ngomong, kayaknya Yesus lebay amat, masa pamitan aja nggak boleh. Yesus kayaknya gitu amat, masa cuma bilang saya mau izin sama keluarga saya nggak boleh, bukan secara harfiah. Ya, tapi ini adalah sebuah penggambaran. Yesus menyampaikan bahwa ketika seseorang memilih untuk, tapi saya mau pamitan dulu ya, itu sama seperti seorang pembajak yang menoleh ke belakang.
Oma Opa tahu ya, kalau orang ngebajak di sawah, entah pakai kerbau ya, pakai sapi dan seterusnya. Pertanyaannya nih ya, kalau misalnya di sini Yesus dikatakan setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang itu nggak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena kalau kita mau ngebajak nih, terus tiba-tiba kita melengos begini Om Opa ke belakang, itu nanti arah bajaknya bisa kemana-mana. Bener ya? Yang harusnya lurus jadi bengkok. Kan gitu ya. Yang harusnya ke arah sana jadi ke arah sini. Dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang seperti pembajak yang menoleh ke belakang, itu berarti kemelekatan pada masa lalu. Ya, kalau yang kedua, apa yang buat kemelekatan pada fokus kita, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, kemelekatan pada masa lalu. Sama kayak kita naik mobil nih, kita nengok ke belakang terus, ke depannya apa, mau apa? Nggak akan selamat pasti, saya jamin. Ya, orang bisa celaka, kita melengos begini aja, kita bisa kaget mendadak, kan seperti itu. Apalagi menoleh terus ke belakang. Yesus mengatakan kalau udah siap untuk ngebajak, maka jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lagi lihat, saya mah dulu begini, dulu mah kalau sebelum ikut Tuhan mah saya mah duitnya banyak, ya. Kalah itu yang sekarang trading ratusan miliar, saya ribuan miliar misalnya begitu. Saya kalau nggak ikut Tuhan sih udah bisa begini, begitu, udah punya ini, udah punya itu. Lah ya udah, nggak usah dilekatin masa lalunya dibawa-bawa sampai sekarang. Karena apa? Nanti ketika kita udah mau melangkah maju, tapi masih nengok-nengok, jalan kita nggak akan benar ke depan. Ketika kita udah mau melangkah maju, ikut Tuhan, tapi yang kita ingat adalah dulu mah enak, sekarang aduh ke depan mah nggak enak, aduh gitu. Kita nggak akan siap untuk melangkah ke depan. Yesus mau mengatakan kenapa sih orang yang seperti ini itu nggak layak untuk kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang masa kini dan juga masa depan, ya sudah dan akan berlangsung. Kerajaan Allah nggak pernah bicara tentang masa lalu, Oma Opa, tetapi tentang apa yang kita lakukan ke depan, tentang apa yang kita hidupi saat ini. Ya, artinya apa? Orang ketika ikut Tuhan harus benar-benar mensyukuri keadaannya sekarang. Ingat masa lalu boleh nggak? Boleh. Untuk jadi pelajaran, tapi bukan berarti narik kita terus, sehingga kita nggak siap untuk melangkah ke depan. Masa lalu selalu jadi pelajaran, tetapi masa kini harus dijalani dan dinikmati dengan penuh, dan masa depan harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang mau Yesus katakan. Jadi orang Kristen boleh, ikut Tuhan, hayu gitu ya. Tapi kita udah ikut dengan benar atau belum? Kita udah mengikuti Yesus dengan hati yang siap, dengan melepaskan kemelekatan, dengan jalan baik ke depan, udah atau belum? Atau jangan-jangan kita mengikuti Yesus hanya jadi sekadar orang Kristen yang nggak sadar dan nggak memproses dirinya. Sehingga tua mah tua, ya umur mah nambah, tapi spiritualitasnya nggak mengalami pertumbuhan. Ya, Oma Opa, ketika kita mengikuti Yesus, pasti ada kesulitan ya yang kita rasakan, betul nggak? Oma Opa udah menjalani asam garam ya, udah manis asam ya, sampai manis lagi asam lagi. Ketika kita ikut Yesus di usia yang semakin bertambah, kita merasakan kesulitan tertentu, betul ya? Sekarang kalau saya tanya nih sama Oma Opa, kesulitan apa sih yang Oma Opa rasakan ketika ikut Yesus? Ada yang mau berbagi? Kesulitan apa yang dirasakan ketika ikut Yesus? Ada yang mau open mic-nya, Oma Opa? Apalagi di usia yang semakin bertambah, sulit ikut Yesusnya, sulitnya karena apa, Oma Opa? Ada? Saya mau tanya dulu deh kalau gitu. Saya mau tanya sama Bu Kris. Bu Kris, udah gayanya gaul banget nih, Bu. Kesulitan ikut Yesus di usia yang semakin bertambah, apa yang Ibu rasakan? Ya, makin tua ya makin kurang kekuatannya. Jadi mungkin apa ke gereja juga enggak bisa karena udahlah tekluk ini jalannya udah enggak bener. Jalannya udah susah. Cara lain ya. Oke, untung ada online ya. Jadi nggak perlu berkecil hati ya. Yang penting hatinya.
Oke, Iya. terima kasih Bu Kris. Kadang-kadang kekuatannya udah nggak ada nih, ya dengkulnya udah, kalau udah bengkok nggak bisa lurus, udah lurus nggak bisa bengkok, misalnya gitu ya. Gimana Ya, mau ke betul. gereja, Ya, misalnya. Oke, terima oke. kasih. Sekarang saya mau tanya Ibu Pomi, Bu, kesulitan ikut Tuhan di usia yang semakin bertambah apa Bu? Jawabannya Bu. Apa Ibu Pomi? Ada yang mau dibagiin nggak? Ada jawabannya saya. Apa yang bikin sulit ikut Tuhan Bu di usia yang semakin bertambah? Nggak sulit. Nggak sulit? Nggak. Puji Tuhan. Kenapa bisa nggak sulit? Di gerejanya aja belum buka. Gerejanya aja belum buka ya. Iya. Iya. Kalau ikut Tuhan mah selain ke gereja juga ya. Iya. Sikap hidupnya juga ya. Ya ke gerejanya juga, tapi sikap hidupnya juga. Oke. Nanti kalau udah ke gereja sulit lagi nggak Bu? Nggak. Oke, terima kasih. Nah, opa-opa, oma-opa, kadang-kadang kita merasakan kesulitan ya ketika mengikuti Yesus. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita mau tetap jalan nggak sama Tuhan? Kita mungkin jadi salah satu ikut yang seperti ini nih, hatinya nggak siap, ya, atau enggak masih ingat yang dulu-dulu, atau enggak masih nggak sering fokus sama Tuhan. Kalau kita sadar bagus. Artinya apa? Sadar itu adalah awal perubahan yang baik. Orang kalau sakit, ya dirinya nggak sadar dia sakit, nggak membuka dirinya, maka bisa diobatin nggak? Nggak bisa. Kita sakit nih, oma opa, saya nggak sakit, saya masih kuat, nggak mau pakai tongkat, nanti nyungsruk, kan gitu ya. Kalau kita sadar, sadar itu adalah awal perubahan. Ketika kita ikut Tuhan, dan kita mungkin masih ada dalam tahapan ini, nggak apa-apa. Artinya apa? Kita berkomitmen untuk terus mau jalan nggak? Untuk terus belajar mau nggak? Itu yang paling penting. Ya, maka nanti ke depan ketika kita menemukan kesulitan, kita bisa melangkah dengan baik. Oma opa kemarin tadi saya ditanya cuti gitu ya. Saya baru pulang nih, saya baru turun dari gunung. Ya, saya beneran turun dari gunung oma opa. Tuh, lihat. Ya, saya baru pergi ke gunung. Oma opa lihat tuh, tingginya berapa? 2.958 mdpl. Tinggi banget ya gunungnya. Bagus nggak pemandangannya? Bagus ya pemandangannya, yang pakai baju biru cakep banget lagi. Bener ya? Nah, oma opa, kemarin ketika saya naik gunung, ya, saya mengalami kesulitan yang besar sekali. Kenapa? Karena saya mengalami perjalanan yang nggak mudah. Kalau di foto ini saya senyum, saya bergaya begini, oma opa, ini pas lagi saya jalan mukanya begini, ya, capek banget, ya, nggak kuat. Karena apa? Yang harusnya cuma 10 jam, jalannya 8 jam, saya jalan 12 jam itu belum sampai mana-mana. Ya, biasanya kaum rebahan suruh jalan 12 jam, kakinya pengkor, ya, badannya semaput. Ya, sehingga yang terjadi adalah oma opa ketika di perjalanan aduh rasanya capek, rasanya nggak kuat, tapi saat itu saya di tengah hutan. Ya, saya sama adik saya yang kesian bawain tas 2 yang gede itu, dia bawain tas saya. Saya cuma berpikir apa? Ketika saya mengalami kesulitan, saya harus tetap maju. Ya, saya kehujanan oma opa. Kehujanannya itu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Ya, jadi sepanjang perjalanan hujan terus dan rasanya dingin di gunung. Lama-lama gelap. Ya, udah gitu kalau oma opa lihat yang di sebelah kanan tuh, saya harus manjat. Ini saya gendut-gendut lincah loh, oma opa. Ya, saya harus manjat. Berapa itu miringnya? 80 derajat miringnya. Sehingga manjatnya tuh lumayan tinggi, tapi saya harus jalan. Ya, perjalanannya nggak mudah. Setiap jalan rasanya mau berhenti. Karena ketika turun saya jalan dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu melelahkan. Tapi saya berpikir saya nggak bisa berhenti di sini nih. Saya berpikir saya harus jalan. Karena kalau dari pikiran saya udah mau cepat nyerah, maka saya nggak akan bisa pulang. Ya, pikiran saya udah capek, maka saya nggak akan bisa melangkah. Maka yang paling baik, yang paling benar, yang paling menjadi bekal utama adalah pikiran kita nih, hati kita. Untuk terus ketika setiap mau berhenti, saya bisa nih,
saya mau melangkah, saya harus melangkah. Itu yang akan bikin kita punya kekuatan dalam mengikuti Yesus untuk menghadapi segala sesuatu. Sekarang saya udah pulang, Oma Opa, tapi kaki saya melepuh kanan kiri. Ya, semuanya melepuh. Karena apa? Turunnya aja dari jam 9 sampai jam 11 malam. Nggak gampang. Jalannya itu kalau kita ngangkat kaki sampai bisa sedada kadang-kadang atau sepaha, tinggi. Tapi sekalipun dalam perjalanan mungkin saya jadinya luka, saya jadinya terseok-seok, tapi perasaan ketika akhirnya saya sampai, akhirnya saya berhasil, itu adalah ungkapan syukur yang juga luar biasa. Ya, ketika kita ikut Tuhan mirip-mirip seperti ini ya, Oma Opa, perjalanan kita nggak gampang, kadang-kadang capek, kadang-kadang lelah, kadang-kadang nyesel ngapain juga saya naik, gitu ya. Tapi yang penting adalah ketika udah jalan, kita bisa melangkah terus ke depan dengan pasti. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa tetap semangat ya dalam mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita. Saya kembaliin ya ke Bu Kristiana. Ya, makasih Pendeta Sindu. Kita udah dikasih lihat juga foto waktu di Gunung Gede ya. Semangat dan sukses deh buat Pendeta Sindu yang sudah berhasil. Ya, kita telah diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini agar kita juga kita juga mengikuti Yesus itu tidak luput dari segala masalah ya. Itu harus ada proses yang terus-menerus secara sadar kita akan melangkah kemana dalam mengikuti Yesus. Juga harus punya komitmen yang harus kita tahu juga kesiapan untuk segala kemungkinan. Ada penolakan, ada penderitaan. Juga kita yang selanjutnya jangan bergeser fokus kita kepada Tuhan dan juga jangan melekat pada masa lalu. Ya, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan NKB 125 bait 1, 2 dan 4. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar. Ku mau ikut walau sukar. Ku mau ikut walau sukar. Kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut
Sekarang kita mau masuk ke sesi foto. Harap semua kameranya dibuka ya. Dan kasih senyum yang manis semuanya. Ayo dibuka kameranya. Untuk difoto. Ini ada 2 layar saya di sini. Tolong dibuka. Ini masih di layar kedua, masih banyak yang belum buka nih. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Layar kedua. Oke, terima kasih, Kelly. Ya, makasih Pak Yoyo. Ya, kita mau sampai pada masuk ke lagu yang terakhir, yaitu dari KJ 363 bait 1 sampai 4. Bagi Yesus kuserahkan. Setelah itu akan ditutup oleh Pendeta Maria Sindu dengan doa syafaat dan akan dinyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru
Bapak, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita dan bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh bersekutu dan boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah ketika kami hadir, berkat Tuhan juga boleh ada bersama dengan kami, mengisi diri kami secara penuh, menguatkan kami, dan menolong kami untuk menjadi para pengikut Tuhan yang siap berjalan melangkah dalam jatuh bangun yang Tuhan percayakan. Saat ini kami ingin berdoa bagi kesehatan kami semua. Ketika usia semakin bertambah, ada banyak keterbatasan atau kelemahan, kesakitan yang kami rasakan. Kami sungguh berdoa secara khusus ya Tuhan bagi kesehatan Pak Hasan, Bu Frida Winata, Bu Imelda Ishak, Bu Chin Ai, dan juga Ibu Doris, dan kami semua. Biarlah dalam usia yang semakin bertambah, kesehatan dan kekuatan juga Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga dengan kesehatan yang baik, kami boleh menikmati dan menjalani hari-hari yang ada dengan baik. Atau sekalipun ketika kami berada dalam keadaan yang sakit, maka pemeliharaan dan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Menolong kami untuk tetap semangat makan, untuk tetap semangat menjemur diri, untuk tetap semangat mengolah diri kami dengan baik, dan dengar-dengaran untuk melakukan perawatan-perawatan yang diperlukan. Kami juga saat ini ingin berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit, untuk Ibu Diana yang akhir-akhir ini buram sekali. Tuhan kiranya juga menolong Pak Husni di dalam rencana tanam lensa yang akan dilakukan pada bulan April mendatang. Tuhan berkati Bu Diana dan juga Pak Husni sehingga di tengah penglihatan yang saat ini kurang atau tidak jelas, Tuhan yang boleh menolong, membukakan banyak jalan baik untuk segala proses pengobatan yang ada ke depan. Tuhan berkati segala sesuatunya, sehingga itu boleh mendatangkan pemulihan dan kebaikan bagi Bu Diana dan juga Pak Husni. Terlebih, jagai mereka di dalam setiap langkah yang mereka ambil, sehingga mata yang buram tidak membuat mereka mengalami dalam tanda kutip kecelakaan atau hal-hal buruk lainnya. Kami berdoa biarlah Bu Diana dan Pak Husni ada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk Bu Mainawati Nusin yang juga memohon kesehatan. Biarlah Tuhan berkati orang tua kami, rekan kami ini untuk bisa berada dalam kesehatan yang baik. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk keluarga perlensia yang sedang sakit. Entah anak kami, cucu kami, ataupun orang-orang terdekat kami, ketika mereka sedang sakit, kami berdoa kesembuhan yang dari Tuhan juga kiranya senantiasa ada dan menolong mereka melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Kami juga ingin berdoa untuk Ike Kamelia, menantu dari Ibu Rosita, yang saat ini sedang mencari pekerjaan yang baru. Tuhan kiranya tuntun Ike untuk bisa menemukan pekerjaan yang tepat bagi dirinya. Tuhan tempatkan ia, Tuhan sediakan banyak jalan baik ke depan, sehingga pekerjaan yang baik juga boleh menolong Ike untuk bisa memelihara kehidupan keluarga, untuk bisa menjadi saksi bagi Tuhan dalam pekerjaan yang dilakukan. Dan dalam masa penantian itu, biarlah Ike juga boleh ditolong untuk bisa mengembangkan diri dengan baik. Kami juga saat ini ingin berdoa, ya Tuhan, untuk keluarga perlensia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, ataupun usaha. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami mengimani ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan yang sama yang juga akan menuntun dan menopang kami dalam melalui segala pergumulan yang ada. Kami saat ini juga berdoa untuk situasi COVID, kiranya situasi yang ada saat ini tetap membaik, begitu pula dalam masa-masa depan yang akan ada liburan panjang, kiranya Tuhan juga menolong sehingga setiap orang boleh menjaga prokes, menjaga dirinya dengan bijaksana. Dan kami juga mendoakan untuk rencana ibadah yang akan dilakukan pada tanggal 3 April mendatang. Tuhan berkati segala persiapannya sehingga bisa dilakukan dengan matang dan setiap kebijakan yang ada boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan bergereja dan umat secara khusus. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Maret. Untuk Bapak Edi, untuk Ibu Marini, untuk Ibu Mirna, Ibu Imelda, Ibu Wang Lihua, untuk Ibu Esther, Ibu Mincu,
Ibu Marta, Ibu Shumei, dan Ibu Meli. Kami menyerahkan rekan-rekan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah sertai, kami berdoa dalam tahun-tahun mendatang, penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Memimpin, menopang, meneguhkan, sehingga di dalam usia yang bertambah, kerinduan dan kasih kepada Tuhan juga semakin bertambah besar. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam semua hal yang Tuhan percayakan, kami mau berproses dengan baik. Dan biarlah berkat Tuhan ada bersama dengan kami, karena kami yakin kasih dan karunia dari Allah akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Maria Sindu yang telah memimpin dan membawakan firman Tuhan, juga kepada Ibu Dewi dan Bapak Aditya yang mulai mengiringi kita dalam puji-pujian, dan kepada Pak Yoyong, yaitu sebagai host kita pada hari ini. Dan juga kepada semua Bapak Ibu, Oma Opa yang telah hadir dalam bergabung bersama di Perlansia pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat, yaitu Perlansia selanjutnya diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, dengan tema Pahami dan Teladani Karyanya, yang terambil dari firman Tuhan Yohanes 13, ayat 1 sampai 17. Dibawakan oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Yang kedua, PA Dewasa, yaitu Jumat tanggal 1 April 2022 dengan tema Menjadi yang Terbesar. Diambil dari firman Tuhan Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Dibawakan oleh Pendeta Iwan Tri Wahyudi. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Perlansia selanjutnya dan juga di PA Jumat. Selamat siang. Terima kasih, Oma Opa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kristi. Sehat-sehat ya. Terima kasih Dewi Adit. Terima kasih Bu Sindu. Terima kasih Bu Eli. Dan semuanya. Dewi Adit. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah Bu Komi, Bu Tuhan Eda berkati. Putri, Si Wiswan, Bu Mir. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya, ntar malam ada wilayah 4. Selamat siang. Pamit ya.